Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama pada kesempatan kali ini tidak ada ucapan yang bisa kita ucapkan melainkan untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan sehingga seorang pun manusia tidak akan mampu untuk bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada hambanya. Oleh karena itu, sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia di atas jalan beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan mataharinya sejauh 1 mil dari atas kepala manusia, maka pada saat itu pula panas yang amat sangat yang mereka rasakan. Ditambah larinya manusia, orang yang dicintai dari dirinya, ditambah lagi ketakutan yang bertubi-tubi. Itulah sedikit gambaran pada hari kiamat kelak. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu, di saat semua manusia merasa takut, ada beberapa golongan yang mana mereka terjerumus di dalam kegelapan sehingga mereka tidak tahu jalan mana yang dia tempuh. Dia merasa bingung, gelap dan semakin gelap. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kezaliman. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian
kepada perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui kaum muslimin, bahwasanya kezaliman itu adalah merupakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah suatu kezaliman. Atau pada asalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya, bahwasanya kezaliman itu adalah merupakan pada asalnya suatu perbuatan kejahatan. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasannya kezaliman itu beragam dan bermacam-macam. Ada yang paling parah. Di antara kezaliman yang paling parah adalah mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Bahwasannya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kenapa kezaliman itu, kenapa kesyirikan itu merupakan salah satu di antara kezaliman yang paling parah. Kalau kita lihat bahwasannya kezaliman ini adalah merupakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahwasanya ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dia melakukan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kuburan, ataupun dia menyembah kepada benda-benda keramat, dan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat nyata, kesyirikan sangat nyata. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda yang dianggap keramat. Sungguh sangat amat naif apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada para petani dengan memberikan panen yang melimpah, seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru mereka bersyukurnya kepada Dewi Sri dengan memberikan berbagai macam jenis sesajen-sesajen yang diletakkan di pojok-pojok sawah sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada para nelayan dengan hasil tangkapan yang sangat banyak, berbagai macam jenis ikan-ikanan yang ada di lautan, seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan bentuk sesajian, dengan memberikan berbagai macam jenis sajen, dengan memotong seekor sapi, lalu kemudian kepalanya dikirim di tengah lautan, diadakan upacara dengan penuh khidmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia dengan berbagai macam kesuksesan dari hasil usahanya, perusahaan yang maju, bisnis yang lancar. Seorang santri atau murid ketika berhasil dalam ujiannya dengan hasil yang memuaskan, seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi mereka justru bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bernadar mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat. Itulah apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Maka pantaslah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik ketika dia tidak meminta ampun, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan berbuat syirik dan mengampuni dosa selain daripada itu. Kemudian yang kedua, jenis kezaliman yang kedua adalah jenis kezaliman seseorang yang menzalimi dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seorang hamba bisa melakukan perbuatan zalim yang mana perbuatan itu adalah menzalimi dirinya sendiri? Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka sejatinya dia adalah orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan mencuri, pada hakikatnya dia melakukan perbuatan kezaliman, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ketika seorang hamba, seorang manusia minum khamar, melakukan perbuatan judi ataupun berzina, maka sesungguhnya pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Sekalipun mereka pada saat itu mendapatkan kenikmatan sesaat, tetapi di dalam hatinya dia merasa telah melakukan perbuatan dosa dan hatinya galau akibat dosa yang dia perbuat. Tapi apabila seorang hamba itu ketika melakukan perbuatan dosa dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan pada dirinya dan membalas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar, lalu kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka segera meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak terus-menerus di dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah merupakan sebaik-baik orang yang beramal. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Jenis kezaliman ini adalah berbagai macam ragam bentuknya. Mungkin bisa dilakukan oleh diantara kita, mungkin bisa dilakukan oleh seorang alim kepada alim yang lainnya, mungkin bisa dilakukan oleh orang yang terdekat diantara kita,
ataupun mungkin bisa dilakukan oleh orang yang nan jauh di sana dengan berbagai macam jenisnya, yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis qudsinya. Nabi kita mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim pada diriku dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama yang lainnya. Bahwasanya kezaliman jenis ini adalah bermacam-macam jenisnya. Kezaliman seorang suami kepada istrinya, yang mana dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik dan benar, bahkan menceraikan istrinya tanpa hak. Begitu juga sebaliknya, kezaliman seorang istri terhadap suaminya, yang mana dia telah menyia-nyiakan hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya. Begitu juga mungkin bisa jadi kezaliman seorang orang tua kepada anaknya, yang mana mereka tidak memberikan pendidikan yang benar, bahkan memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa merusak akhlak dan karakter anaknya. Begitu juga mungkin kezaliman seorang guru terhadap muridnya, yang mana seorang guru ketika mengajar mungkin hanya sekedar mengajar, menghabiskan kurikulumnya, batas-batasannya, tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi muridnya yang diajarkannya, apakah dia telah paham ataukah tidak, bagaimana kondisinya mereka, bagaimana akhlak mereka, dan mereka dan guru tersebut tidak memperhatikannya. Yang penting dia hanya sekedar mengajar dan mengajar saja. Dan juga mungkin kezaliman seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, dengan tidak memperdulikan perasaannya, dengan menyetel suara yang amat bising sehingga mengganggu tetangga sebelahnya. Itu adalah jenis kezaliman. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dalam sebuah kezaliman tersebut. Aqulu qauli hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kezaliman, lambat laun dia akan merasakan apa yang dia perbuat. Jenis kezaliman ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja berlalu tanpa balasan. Maka bagi orang yang melakukan perbuatan kezaliman, maka lambat laun dia akan mendapatkan apa yang dia perbuat atas kezalimannya kepada saudaranya. Mungkin dia akan mendapatkan di dunia, ataupun dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum pintu taubat ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, selama nyawa kita masih berada di badan kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semuanya bahwa untuk meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Nabi kita mengatakan, "Man kana lahu madlamatun li ahadin min ghardihi falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Maka barang siapa yang masih memiliki perbuatan kezaliman kepada seorang muslim yang lainnya, atau mungkin karena dia telah mencela kehormatannya, ataupun sesuatu apapun itu jenisnya, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya dia meminta maaf qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak akan bermanfaat tebusan dinar dan dirham. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang kebangkrutan nanti pada hari kiamat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kebaikan-kebaikan, amalan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dunia jangan sampai hilang begitu saja nanti di hari kiamat karena sebab kezaliman yang telah kita lakukan dunia ini sebelum meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Janganlah kita menjadi orang-orang yang bangkrut sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur bahwasanya di hari kiamat ada orang yang bangkrut, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, salat, zakat, dan begitu banyak pahala yang dia kerjakan di dunia, tetapi semua hilang, dia berikan kepada orang yang dizalimi. Oleh karena itu kaum muslimin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan zalim apapun jenisnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.